Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Apa yang terjadi di Gaza seharusnya menjadi cermin untuk meyakini semakin dekatnya peristiwa hari pembalasan atau kiamat yang telah ditetapkan sebagai sunnatullah. Tanda-tanda hari kiamat telah pula disebutkan oleh Rasul akhir zaman. Dalam hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu bertutur, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hitunglah 6 tanda menjelang datangnya hari kiamat." Dan beliau shallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya penaklukan Baitul Maqdis. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini termasuk hadis sahih tanpa perbedaan pendapat dan termasuk dari tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW yang terkait dengan mukjizat kabar yang akan terjadi di masa yang akan datang. Berbagai pemikiran serta analisis yang berusaha menguraikan apa yang sedang terjadi di Gaza, Palestina, tidak boleh membuat kita lupa tentang kebenaran yang telah ditulis dalam hadis tersebut sebagai tanda-tanda hari kiamat. Salah satunya adalah penaklukan Baitul Maqdis. Pelabelan, sindiran, dan berbagai kata yang ditujukan kepada apa yang sedang terjadi di Palestina hari ini harus semakin menguatkan kita akan janji Allah yang nyata. Pemakaian kata perang Arab-Israel, perang Palestina-Israel, atau kisruh Palestina versus Israel adalah penggunaan kata yang mengotakkan kita dalam pemikiran-pemikiran sempit bahwa perang yang terjadi di Palestina, pembunuhan terhadap warga sipil, terutama anak-anak, merupakan hal yang wajar dari sebuah konflik antara negara yang memperebutkan sebuah teritorial. Orang-orang ini lupa tentang apa yang telah diwartakan sekian ratus tahun yang lalu dan rentetan darah syuhada yang telah menyuburkan tanah Palestina demi melindungi kiblat umat yang pertama. Melupakan hal ini berarti melupakan tanda-tanda hari kiamat yang merupakan bagian dari iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana mungkin seorang dikatakan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, namun tidak membenarkan berita keduanya? Padahal Allah Ta'ala berfirman, "Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib." Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 hingga 3. Siapapun yang telah membaca sejarah panjang perjalanan negara Israel tidak boleh lupa akan hal ini, bahwa orang-orang Yahudi sepanjang sejarah Islam justru selalu berada di bawah perlindungan negeri-negeri Islam. Lain halnya dengan apa yang terjadi saat ini setelah orang-orang Yahudi bermigrasi ke Palestina. Dalam catatan Serakin Memorial memperlihatkan bagaimana mereka bermigrasi dan merayakan secara besar-besaran kepindahan ke Israel setelah terusir dari satu tanah ke tanah yang lain. Raphael Friedman, seorang keturunan Yahudi, Serak menulis dalam catatannya, kelompok Zionis mulai terbentuk di Serak di awal tahun 1920-an. Algemeniyah Zionistin dan Mizrahi, kelompok-kelompok yang dibentuk pada masa itu, adalah para pemuda yang setia dan memiliki semangat luar biasa yang berjuang untuk masa depan orang-orang Yahudi. Para pihak Zionis mengangkat para pemuda dengan semangat Zionis. Setiap minggu ada kuliah baik dari guru lokal dan juga pembicara asing. Henoch Warsawski, bernama Yahudi Hanoch Fardi, dari Somer Hatzair, adalah dosen luar biasa. Juga Yosef Tikulski memiliki pengaruh besar pada para pemuda Zionis kami di Sherak. Ketika sebuah universitas dibuka di Yerusalem, diadakan sebuah perayaan besar di Sherak. Hampir semua orang Yahudi berkumpul di pusat kota, bernyanyi dan menari sepanjang malam, dan mengumpulkan uang untuk Israel. Para pemuda mulai mempersiapkan diri untuk berpindah ke Israel. Beberapa pemuda telah berpartisipasi dalam apa yang disebut Hachsara, atau pelatihan mempersiapkan diri untuk berpindah ke negeri Israel di Grochow dan di Section dekat Bialystok. Beberapa orang benar-benar menerima sertifikat untuk pelatihan ini. Friedman, Revel, 1965, Serakin Memorial.
Berbagai tulisan memperlihatkan bahwa komunitas Yahudi selalu dimusuhi oleh berbagai bangsa. Sejarah komunitas Yahudi pun tak pernah lepas dengan sejarah Nazi Jerman di masa Hitler. Walaupun jumlah Holocaust nyatanya selalu dibesar-besarkan, pembunuhan terhadap anak-anak Palestina selama kurun waktu yang lama justru dilupakan. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.